Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ada ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan yang bahagia ini, saya hanya ingin men-sharing beberapa petuah-petuah yang kita dapatkan dari para salaf atau dari dalil-dalil baik Al-Quran dan maupun As-Sunnah yang saya rasa penting untuk kita terapkan dalam kehidupan kita yang singkat ini. Karena kita semua sadar hidup kita hanya sebentar, hari bertambah, maka umur kita semakin berkurang dan perjanjian kita untuk bertemu dengan Allah semakin dekat. Sementara kita sadar bahwasanya modal kita untuk bertemu dengan Allah masih sangat kurang. Masih banyak umur dan usia dan waktu yang kita buang-buang tiada manfaat dan hanyalah penyesalan yang akan kita rasakan di kemudian hari, dan semua kita akan menyesal. Hanya saja penyesalan tersebut bertingkat-tingkat. Ya. Semakin kita tidak fokus dalam kehidupan ini untuk akhirat, maka semakin banyak penyesalan yang akan kita rasakan pada hari kiamat kelak. Oleh karena di antara nama hari kiamat adalah Yaumal Hasrah, hari penyesalan. Di antara nama hari kiamat adalah Yaumal Hasrah, hari penyesalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Ketika didatangkan neraka jahanam pada hari kiamat kelak, maka yauma yatadzakkarul insan, maka pada hari itu setiap manusia akan sadar, akan ingat, wa anna lahu dzikra, dan percuma dia ingat ketika itu, tidak ada faedahnya. Dia berkata, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia berkata, seandainya dahulu di dunia saya melakukan amal saleh untuk kehidupanku yang sungguhnya, yaitu sekarang ini, kehidupan di akhirat kelak. Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan, al-insan di sini yang menyesal mencakup seluruh manusia. Orang-orang kafir tentu menyesal, para pelaku maksiat tentu menyesal, dan orang-orang yang beramal soleh juga menyesal. Kenapa dahulu amal soleh mereka kurang? Kenapa dahulu ya salat malam mereka kurang? Kenapa dahulu puasa sunnah mereka kurang? Kenapa baca Quran mereka kurang? Kenapa berbakti kepada orang tua dahulu kurang? Kenapa dahulu perhatian sama anak istri kurang? Dan demikianlah penyesalan-penyesalan yang semua kita akan merasakannya. Maka kehidupan yang singkat ini hendaknya kita tata kembali, saya dan juga para hadirin dan hadirat, agar penyesalan kita lebih berkurang nanti hari kiamat kelak. Kalau menyesal, semua akan menyesal. Dan kita masing-masing tahu bagaimana kekurangan dalam menjalani kehidupan ini. Maka ada beberapa petuah yang ingin saya sampaikan, atau nasihat-nasihat, wejangan-wejangan dari para salaf maupun dari berdasarkan dalil-dalil. Di antaranya, yang pertama, hendaknya bersegera dalam berbuat kebaikan. Bersegera dalam berbuat kebaikan. Khalid bin Ma'dan rahimahullahu ta'ala pernah berkata, idza futiha li ahadikum babu khairin falyusri ilaihi fa innahu la yadri mata yughlaqu anhu. Disebutkan oleh Az-Zahabi dalam Siyar A'lam Nubala. Kata Khalid bin Ma'dan rahimahullah, jika dibukakan idza futiha li ahadikum babu khair, jika dibukakan kepada salah seorang dari kalian pintu kebaikan, falyusri ilaihi, maka bersegeralah masuk dalam pintu tersebut, segera masuk. Kenapa? Fa innahu la yadri mata yughlaqu anhu. Karena dia tidak tahu kapan pintu tersebut ditutup. Kalau dia tunda-tunda,
nanti pintunya ditutup sehingga dia nggak bisa masuk. Saya ulangi, dia mengatakan idza futiha li ahadikum babu khair, jika dibukakan pintu kebaikan kepada salah seorang dari kalian, falyusri ilai, segera masuk, jangan tunda-tunda. Fa innahu la yadri mata yughlaqu anhu, karena dia tidak tahu kapan pintu tersebut akan tertutup. Kalau sudah ditutup dia tidak bisa bakalan masuk. Ini isyarat dari beliau rahimahullahu taala bahwasanya jika seorang dibukakan pintu kebaikan, terketuk dalam hatinya, terbetik dalam hatinya untuk melakukan kebaikan, jangan dia tunda-tunda. Betapa sering seorang Allah kasih hidayah dalam hatinya untuk melakukan kebaikan, kemudian dia tunda, akhirnya tertutuplah pintu tersebut. Akhirnya dia tidak jadi melakukan kebaikan tersebut. Dalil-dalil secara umum dalam Al-Quran maupun Sunnah banyak sekali menyuruh kita untuk bersegera melakukan kebaikan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga Allah, yaitu melakukan amal saleh segera. Surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan untuk orang yang bertakwa. Allah berfirman juga, "Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ardi uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada para rasulnya. Allah suruh segera. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Fastabiqul khairat." Ya. Maka berlomba-lomba dalam kebaikan. Dalam ayat yang lain kata Allah, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Dan untuk urusan surga maka bersainglah kalian. Untuk urusan surga maka bersainglah kalian. Allah juga memuji orang-orang yang bertakwa, "Ulaika yusari'una fil khairat." Mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam melakukan kebaikan. Jadi dalam Al-Quran ketika menyebut kebaikan, Allah menyuruh segera, segera dan segera. Ya. Segera bukan maksudnya tergesa-gesa, al-ajalah, tergesa-gesa, bukan. Tapi lakukan secepatnya, ya. Jangan ditunda-tunda jika memang bisa dilakukan. Kenapa? Karena kalau kita menunda kebaikan, sering kebaikan tersebut ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak jadi melakukannya dan ia akan menjadi penyesalan kita pada hari kiamat kelak. Maka ini adalah kaidah dalam kehidupan, terapkan kita masing-masing dalam kehidupan ini. Kalau dalam hati kita terbetik sesuatu kebaikan, jangan tunda. Masing-masing kita praktekkan hal ini. Jadikan ini adalah kaidah dalam menjalani kehidupan. Misalnya di pagi hari ini tiba-tiba terbetik ingin sholat duha, jangan tunda-tunda, segera berwudu, gelar sajadah, kemudian sholat meskipun 2 rakaat. Karena tidak setiap saat, tidak setiap hari Allah kasih hidayah kita untuk melakukan sholat duha. Ini Allah kasih kita hidayah, tiba-tiba kepingin sholat duha. Terbetik dalam hati, itu hidayah. Kita sambut atau tidak? Kalau kita sambut, segera aplikasikan. Segera wudu, gelar sajadah, sholat. Setelah itu kita akan bahagia. Ini contoh. Tiba-tiba di malam hari pingin sholat malam, segera saya pingin sholat malam hari ini. Pasang alarm, kemudian minta kepada Allah yang mudahkan saya untuk bangun malam, tidur. Insya Allah dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan tunda, jangan bilang besoklah, nantilah. Itu akan terlewatkan dan tidak akan berulang lagi. Tidak akan berulang lagi. Berarti pintu ini sudah tertutup. Apakah besok Allah akan buka pintu lagi? Allah kasih hidayah, Allah ketuk hati kita, wallahu alam, kita nggak tahu. Tetapi yang sekarang Allah buka pintu hati kita, jangan tunda, segera. Ketika kita sedang berjalan, tiba-tiba kita melihat ada orang miskin, terbetik dalam hati kita, ingin kasih uang, jangan ragu-ragu, keluarkan uang. Uang datang dan pergi, kita keluarkan akan datang lagi. Jangan kita bilang, waduh, tunggu dulu ya, nanti ya. Akhirnya, nanti aja pengemis berikutnya, akhirnya lewat dan tertutup pintu kebaikan tersebut, akhirnya kita tidak jadi bersedekah. Terbetik dalam hati kita, ingin berbuat kebaikan sama orang tua, mumpung orang tua masih hidup.
pingin belikan ini, pingin belikan anu, beli, jangan tunda-tunda. Betapa sering kita menunda, ternyata keburu kedua orang tua meninggal dunia. Sehingga kita tidak bisa melakukan yang pernah terbetik dalam hati kita. Ini kaidah dalam kehidupan. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Allah sudah kasih hidayah, mengetuk hati kita untuk melakukan kebaikan, kita tidak melakukannya. Akhirnya betapa banyak pintu-pintu kebaikan yang tertutup. Dikhawatirkan kalau sering kita menutup pintu-pintu kebaikan, akhirnya tidak ada pintu yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari terbetik mau kasih sedekah sama orang, kita nantilah saya ada keperluan. Nanti akhirnya jadi pelit. Allah tidak buka lagi pintu keinginan untuk bersedekah. Kenapa? Karena setiap dibuka pintu kita tutup. Setiap dibuka pintu kita tutup. Kita tidak masuk dalam pintu tersebut. Akhirnya jelas seorang pelit. Sudah ditutup pintunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian kesempatan telah Allah berikan tidak kita lakukan. Makanya ikhwan dan akhwat, ini nasihat buat saya pribadi. Setiap kita ada niat kebaikan, jangan ragu-ragu. Hari ini tiba-tiba niat pingin silaturahmi, jangan ragu-ragu, jalan. Saya pingin kunjungi kakak, saya pingin kunjungi adik, saya pingin kunjungi tante, saya pingin telepon tante, jangan ragu-ragu, langsung. Terbetik tiba-tiba pingin telepon langsung, jangan ragu-ragu. Tiba-tiba pingin bantu seorang, jangan ragu-ragu. Tiba-tiba ingat kawan lama, ya Allah dulu dia baik sama saya, saya pingin kasih sesuatu, langsung jangan ragu-ragu. Setiap kita ragu-ragu, setiap kita tunda, nanti akhirnya banyak amal soleh yang tidak kita lakukan. Amal soleh apa saja. Tiba-tiba terbetik hati, pingin baca Quran, langsung buka. Terserah apa yang Allah berikan pada kita. Mau kita baca 1 halaman, 2 halaman, setengah juz, 1 juz, biarkan Allah yang tentukan. Tapi ketika Allah ketuk hati kita untuk baca Quran, jangan pernah tunda, segera buka. Itulah bersegera dalam kebaikan. Bersegera dalam kebaikan. Sehingga dengan demikian penyesalan kita akan berkurang. Yang buat kita menyesal apa? Waduh, kemarin kenapa saya enggak lakukan? Kemarin kenapa saya tunda? Kemarin kenapa saya tidak segera melakukannya? Ini yang buat kita menyesal nanti di hari kiamat kelak. Tapi kalau setiap ada ketukan kebaikan segera kita sambut, maka itu yang bisa kita lakukan. Kita telah menyambut hidayah yang Allah berikan kepada kita. Sekali lagi, kapan kita terbetik dalam hati kita untuk melakukan kebaikan, ketahuilah itu hidayah Allah berikan kepada kita. Tidak semua orang hatinya diberikan seperti itu. Jadi kalau Allah sudah beri hidayah, maka segera sambut, jangan tunda-tunda kebaikan tersebut, nanti kita akan menyesal pada hari kiamat kelak ya. Mulai dari yang kecil-kecil ya. Saya sering cerita ya, bagaimana saya pernah menunda kebaikan akhirnya terlewatkan. Ini sekedar cerita kecil aja. Suatu hari saya pergi sama istri ke toko. Pokoknya ke toko lihat barang-barang. Istri saya pakai cadar, kemudian kita naik ke toko tersebut. Subhanallah, ketika di toko, alhamdulillah ada salah seorang pelayan toko tidak pakai jilbab ya. Terus dia perhatian sama istri saya ya, dia perhatian, kemudian dia layani dengan baik. Jadi saya pakai cadar. Kadang-kadang ada orang yang kurang respect sama bercadar. Ada orang seperti itu. Tapi ini luar biasa dia. Dia tidak pakai cadar tapi dia respect sama istri saya. Dia layani, kemudian dia gini, istri saya nanya, dia tunjukin. Ya. Terbetik dalam hati saya, mau kasih dia uang waktu itu ya. Kasihlah mungkin 50.000 kayak, saya mau kasih, ini akhwat ya, saya mau kasih. Tapi kalau saya kasih nanti istri saya, ngapain kasih akhwat? Jadi akhirnya saya, nanti deh, saya tunda kebaikan nih, ada niat kebaikan, saya tunda. Akhirnya saya berpikir ketika itu, jangan sekarang nanti masalah, simpan dulu deh ya. Akhirnya selesai, kemudian saya turun sama istri saya, jadi dia di lantai 2, saya turun pakai eskalator. Setelah turun saya bilang sama istri saya, Afwan sayang, Abi ada keperluan, mau naik sebentar, ada sesuatu yang mau Abi lihat. Oh iya silakan, saya naik.
Saya cari itu akhwat. Tapi ternyata akhwat semuanya tidak pakai jilbab. Saya tidak hafal tadi, pandangan saya kurang tajam tadi sama akhwat itu. Akhirnya saya bingung yang mana tadi. Akhirnya kebaikan lewat. Itu contoh. Dan saya sampai ingat sampai sekarang. Kenapa saya tidak kasih saja. Kemudian saya akan jelaskan sama istri saya. Tadi sama kamu perhatian. Istri saya insya Allah aman saja. Tapi saya tunda kebaikan tersebut. Dan akhirnya saya tidak kasih uang sama orang tersebut. Nah, ini maksud saya takut terulang lagi. Karena itu hidayah Allah kasih. Saya tunda akhirnya terlewatkan. Ya. Pernah juga saudari saya karena tidak mau terulang lagi, saya berjalan sama teman saya. Tiba-tiba kita di suatu tempat lah, ada tukang sapu-sapu. Tahu-tahu kebetulan Allah kasih hidayah pada hati saya untuk kasih orang ini uang. Kalau saya nggak bawa uang, tapi ada teman kawan, pinjam uang dulu. Saya pinjam, saya kasih. Saya tidak ingin menyesal lagi. Ya. Kebetulan ada uang datang dan pergi. Uang datang dan ini kalau cuma 20 ribu, 30 ribu, 50 ribu, insya Allah ringan ya. Harusnya nggak usah mikir panjang ya. Kalau 1 juta mungkin mikir lah. Tapi kalau ada duit keluarin aja. Uang datang dan pergi. Ya. Mau saya ikhwan, betapa sering kita tunda kebaikan, akhirnya kebaikan tersebut lewat dan kesempatan itu tidak terulang lagi. Tidak terulang lagi. Maka ini kaidah dalam kehidupan. Kapan punya niat kebaikan selama kita mampu. Ya, maka lakukan. Jangan tunda-tunda. Banyak kebaikan tidak perlu kita perhitungan. Tidak perlu kita timbang-timbang. Bismillah langsung lakukan. Ada kebaikan yang perlu kita timbang. Misalnya, saya umroh enggak. Ada keperluan lain. Ini perlu ditimbang-timbang. Tapi banyak kebaikan yang ringan. Tidak perlu kita timbang-timbang. Kasih orang 50 ribu, 100 ribu, 20 ribu. Apa yang perlu ditimbang? Kasih aja. Ya. Uang kita masih ada Alhamdulillah. Mau sholat 2 rakaat, sholat duha, apa yang perlu ditimbang? Enggak ada. Ada jadwal, kecuali ada rapat atau baru kita perlu timbang. Enggak ada rapat. Sholat aja, apa susahnya? Baca Quran, apa yang mau ditimbang? Mau timbang baca Quran atau lihat medsos? Apa kenapa perlu ditimbang? Baca Quran aja. Terserah Allah mau kasih kita kesempatan baca selembar, 2 lembar, serahkan kepada Allah. Yang penting, hidayah tersebut kita sambut. Ini kaidah dalam kehidupan. Sebisa mungkin kita melakukannya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, dalam hidup ini, usahakan jangan meninggal dalam kondisi menzolimi siapapun. Usahakan meninggal dalam kondisi tidak menzolimi siapapun. Karena zalim itu berbahaya pada hari kiamat. Nabi SAW berkata, "Al-zulmu zulumatun yaumal qiyamah." Ya, ittaquz zulm, waspadalah kalian daripada perbuatan zalim, menzalimi orang lain. Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Sungguhnya perbuatan zalim itu adalah kegelapan yang bertubi-tubi pada hari kiamat kelak. 2 tafsiran di kalangan para ulama. Apa maksudnya? Az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan yang bertumpuk-tumpuk, bertubi-tubi pada hari kiamat kelak. Tafsiran yang pertama, zulm maksudnya adalah kesulitan, ya, kesulitan yang bertubi-tubi menimpa seseorang ketika di hari kiamat kelak. Kalau dia di dunia berbuat zalim, maka dia akan mengalami banyak kesulitan. Dia dibangkitkan dalam kondisi sulit, di padang mahsyar dalam kondisi sulit, disidang oleh Allah dalam kondisi sulit, dihisab oleh Allah dalam kondisi sulit, dan seterusnya. Setiap tahapan-tahapan dalam rangkaian tahapan pada hari kiamat kelak, dia selalu merasakan kesulitan. Akibat apa? Akibat kezaliman yang dia lakukan di dunia. Ya. Oleh karenanya, kurabu yaumal qiyamah, penderitaan hari kiamat sangat berat. Tidak ada bandingannya dengan penderitaan di dunia. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man naffasa an kurbatin, ya, kurbatin di dunia." Siapa yang mengeringankan beban saudaranya, penderitaan saudaranya di dunia, maka Allah akan menghilangkan penderitaannya di hari kiamat kelak. Allah akan menghilangkan penderitaannya di hari kiamat kelak. Siapa yang menghilangkan penderitaan saudaranya di dunia, Allah akan menghilangkan penderitaannya pada hari kiamat kelak. Para ulama membahas, kenapa Nabi tidak berkata, siapa yang menghilangkan penderitaan saudaranya di dunia,
Allah akan hilangkan penderitaannya di dunia juga. Al-jaza min jinsil amal, balas sesuai dengan perbuatan. Nabi sekali lagi Nabi tidak mengatakan siapa yang menghilangkan penderitaan saudaranya di dunia, Allah akan menghilangkan penderitaannya di dunia. Nabi tidak mengatakan demikian. Tapi Nabi mengatakan siapa yang menghilangkan penderitaan atau meringankan penderitaan saudaranya di dunia, Allah akan hilangkan penderitaannya di hari kiamat kelak. Karena penderitaan hari kiamat kelak tidak bisa dibandingkan dengan penderitaan di dunia. Dunia ini sesusah-susahnya kita, semenderita-menderitanya kita, sesakit-sakitnya kita, sesedih-sedihnya kita, nggak ada apa-apanya dengan penderitaan hari kiamat. Nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Penderitaan hari kiamat sangat-sangat dahsyat. Bayangkan, belum diapa-apain, baru dikumpulin saja di padang mahsyar. Dibangkitkan dalam kondisi tidak berpakaian, hufatan, uratan, gurlan, buhman. Belum kondisi, belum disunat, tidak berpakaian, tidak beralas kaki, tidak ada yang dibawa terik matahari, jaraknya satu mil. Itu saja sudah penderitaan luar biasa. Belum diapa-apain, belum mulai sidang, belum mulai hisab, belum. Jadi penderitaan hari kiamat tidak bisa dibandingkan dengan penderitaan di dunia. Nah, siapa yang berbuat zalim di dunia, maka dia akan merasakan penderitaan yang luar biasa. Setiap fase, tahap yang dia lewati di akhirat, dia akan mengalami penderitaan. Bahkan Nabi mengatakan, zulumatun, penderitaan yang bertumpuk-tumpuk. Ini tafsiran pertama, bahwasanya berbuat zalim mengakibatkan kegelapan yang bertumpuk-tumpuk, maksudnya penderitaan yang bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat kelak. Tafsiran kedua, siapa yang melakukan kezaliman, maka dia akan sulit melewati sirat. Karena sebelum orang-orang masuk dalam tahapan sirat, ada namanya zulmah. Zulmah itu kegelapan luar biasa. Maka kemudian dia harus melewati sirat. Ketika dia melewati sirat, dia membutuhkan cahaya untuk bisa melihat sirat tersebut. Siapa yang tidak punya cahaya, dia akan terjungkal masuk dalam neraka jahanam. Nah, orang yang berbuat zalim, kegelapannya bukan satu, kegelapan bertumpuk-tumpuk, gelap gulita. Tidak ada cahaya sedikit pun. Disebut dalam hadis, ada yang cahayanya cuma sejempol, ada cahayanya tinggi seperti gunung, ada cahayanya seperti pohon. Dia lihat terang benderang, dia bisa jalan, semakin banyak amal solehnya. Orang berbuat zalim, cahayanya mati. Jangankan sejempol, mati, tidak ada cahaya sama sekali. Kegelapan gelap gulita, sehingga dia tidak bisa melihat sirat, sehingga dia akan terjungkal masuk dalam neraka jahanam. Ini semua akibat berbuat zalim. Karenanya, ketika ada seorang menulis surat kepada Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, "Aniktub ilayya al-ilma kullahu," wahai Ibnu Umar, tolong tuliskan kepadaku seluruh ilmu. Kau sudah punya ilmu. Ibnu Umar alim di antara para ulama, para sahabat junior. Ma'ruf meriwayatkan banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW. Ada orang minta tolong sama dia, tolong tuliskan ilmu seluruhnya. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu menjawab, al-ilmu katsir. Ilmu itu banyak, mau ditulis semuanya enggak cukup. Walakin, tetapi kesimpulan ilmu, ini istata'ta antalqallah khafifadh dhahr, khamisal batan, kafal lisan, mulaziman lil jamaah faf'al. Kata Ibnu Umar, tetapi kalau kau mampu, ilmu banyak, tapi ini kesimpulan ilmu. Kalau kau mampu bertemu dengan Allah, meninggal dunia dalam kondisi khafifadh dhahr, punggung kamu ringan, tidak membawa hak orang lain, tidak merampas hak orang lain. Kalau kau mampu meninggal tidak membawa hak orang lain, tidak merampas hak orang lain, tidak ada beban hak orang lain. Khamisal batan, dalam kondisi perut kosong, tidak makan yang haram sama sekali. Tidak makan haram yang sama sekali. Kafal lisan, jaga lisan, tidak menjatuhkan harga diri orang lain sama sekali. Mulazimah lil jamaah, tidak memberontak, tidak keluar dari jamaah kaum muslimin, faf'al, maka lakukanlah. Ini kesimpulan ilmu, kesimpulan kehidupan. Jangan nyakitin orang, jangan ambil hak orang lain. Apa itu kezaliman? Zalim itu ada hak orang lain kita pegang, kita tahan, tidak berikan kepada dia. Dan ini mengkonsekuensikan kita, masing-masing kita harus mulai memperhatikan tentang hak dan kewajiban. Setiap kita manusia punya hak dan punya kewajiban.
Saya sebagai suami, saya ada orang sekitar saya. Dulu ada orang tua saya, ada istri saya, ada anak saya, ada kakak saya, ada adik saya, ada pembantu saya, ada supir saya. Ini semua orang, antara saya dengan dia, ada tetangga saya, ada hak dan kewajiban. Saya punya hak atas mereka, sebaliknya mereka juga punya hak atas saya. Misalnya saya sama orang tua, saya punya hak terhadap orang tua harus merawat saya ketika saya masih kecil. Dan sebaliknya, saya punya kewajiban kepada mereka, untuk berbakti kepada mereka. Saya sama istri, saya punya hak untuk dilayani, untuk ditaati. Ingat, istri juga punya hak, saya juga punya kewajiban terhadap istri, untuk beri nafkah, untuk digauli dengan cara yang baik. Anak-anak juga demikian. Benar, saya punya hak untuk mereka bakti kepada saya, tapi mereka juga punya hak. Kewajiban saya harus mendidik mereka dengan baik, perhatian, berakhlak mulia dengan mereka, sama supir, sama pembantu, sama tetangga, sama atasan, sama bawahan. Demikian manusia diliputi antara hak dan kewajiban. Nah, pastikan ketika kita akan meninggal dunia, pastikan semua hak orang lain sudah kita tunaikan. Pastikan hak orang tua kita tunaikan. Pastikan. Kalau belum, segera. Sebelum kau meninggal dunia. Kapan kau meninggal, ada hak orang tua, tidak kau tunaikan, berarti kau berbuat zalim. Ada hak orang lain yang kau pegang. Kita punya istri, pastikan hak istri sudah kau tunaikan. Wanita juga pastikan, hak suami dia tunaikan. Jangan sampai dia tidak tunaikan hak suami. Makanya dalam hadis, Rasulullah sebutkan, banyak wanita masuk neraka jahanam. Kata Nabi SAW, ya ma'syaran nisa tasaddaqna, wahai para wanita, bersedekahlah, fa inna kunna aktsara hatabi jahannam. Karena kalian banyak penghuni neraka jahanam. Ada seorang wanita berkata, 5 ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, fa inna kunna takfurna al-ashir, wa tukthirna syakah, wa tukthirna al-la'nah. Kalian tidak bersyukur kepada suami, kufur kepada kebaikan suami. Ya, di antara bentuk kufur tidak menunaikan hak suami. Suami sudah melakukan kewajibannya, tidak disyukuri, tidak ditunaikan hak suami. Masih suka mengeluh, waktu khirna syaka, suka mengeluh. Ngeluh dengan kehidupan, ngeluh dengan suami. Ya. Suka melaknat, suka mengumpat, sehingga membuat kalian mudah masuk neraka jahanam. Maka di antara sebab wanita tidak masuk surga, membuat mereka masuk neraka jahanam, kenapa? Tidak menunaikan hak suami. Maka masing-masing kita, suami atau istri, pastikan seluruh hak orang terdekat kita sudah kita penuhi. Kita cek satu-satu. Mudah kita cek. Ayah saya bagaimana? Sudahkah saya tunaikan hak ayah saya? Sebagai anak. Hak ibu saya, sudahkah saya tunaikan? Saya masih pelit. Ibu suruh saya mampu, tidak saya lakukan. Kenali hak orang tua. Kerjakan. Hak istri, kenali hak istri. Belajar, hak istri apa sih? 1, 2, 3. Kalau sudah dicontreng, sudah. Yang belum dikerjain. Kerjain. Hak anak apa? Kenali. Berakhlak mulia dengan mereka, membimbing mereka, sabar dengan didik mereka. Bukan cuma dikasih makan saja, butuh dikasih didikan agama, dipilihkan sekolah yang terbaik, dipilihkan teman yang terbaik. Hak anak-anak. Kalau enggak dia nuntut nanti hari kiamat kelak. Tetangga kita, sudahkah kita tunaikan haknya? Pernahkah kita kunjungi? Pernahkah kita tanya tentang kondisinya? Pernahkah kita kirim kue kepada dia? Atau dia sakit kita nggak tahu? Atau dia minta tolong kita cuekin? Hak tetangga punya hak. Kawan punya hak. Atasan punya hak. Bos kita. Sudahkah kita sesuai dengan akad ketika kita kerja? Atau ada akad yang tidak kita penuhi? Bos kita, anak buah kita, sudahkah kita kasih gajinya? Sebagaimana yang kita sepakati, sudahkah kita suruh dia kerja sesuai dengan waktu? Jangan kita suruh lembur, tidak kita kasih tambahan. Semua. Bahkan saya katakan seluruhnya. Pejabat dengan rakyat dengan pejabat. Semuanya masing-masing ada haknya. Rakyat harus tahu apa kewajibannya terhadap penguasa. Bukan hanya penguasa yang harus tahu kewajibannya terhadap rakyat. Rakyat harus tahu kewajibannya terhadap penguasa apa. Penguasa juga harus tahu kewajibannya kepada rakyat. Ini kita teliti satu-satu. Supaya kita meninggal tidak berbuat zalim sama seorang pun. Kalau ada masalah antara kita dengan orang, pastikan kita di posisi yang benar. Pastikan kita di posisi yang benar.
Karenanya ketika hari kiamat kelak Allah berfirman, "Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi." Ketika ditiupkan sangkakala, yaitu tiba hari kiamat kelak, seorang akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi. Dia dicari oleh ayah dan ibunya, dia kabur, dia tidak mau ketemu ayah dan ibunya. Wa sahibatihi wa bani. Dia akan kabur dari istrinya, dia akan kabur dari anak-anaknya. Di antara tafsiran para salaf, dia tidak ingin dituntut. Dia tahu ketika di dunia sama orang tua kurang benar. Dia tidak mau ketemu orang tuanya, takut dituntut. Dia kabur dari istrinya. Allah sebutkan orang-orang terdekat ketika itu. Ayah, ibu, kakak adik, istri, anak-anak. Ini orang-orang terdekat. Kalau kita di dunia, kita ada masalah, mereka yang paling pertama menolong kita. Anak, istri, kakak, adik, ayah, ibu. Tapi ketika di akhirat justru kita kabur. Kenapa kita kabur? Karena mereka yang pertama kali nuntut kalau kita punya masalah sama mereka. Mereka pertama kali nuntut. Jangan berharap seorang suami maafkan istrinya. Jangan berharapkan istri maafkan suaminya. Jangan berharapkan anak akan maafkan orang tuanya. Jangan berharap ibu maafkan anaknya. Semua saling menuntut pada hari tersebut. Semuanya butuh pahala. Semuanya butuh selamat dari neraka jahanam. Semua butuh derajatnya ditinggikan di surga. Maka pastikan dalam hidup ini jangan dolimi seorang pun. Jangan dolimi seorang pun. Kita bahaya kalau dolimi orang. Saya subhanallah pernah, saya takut aja waktu di Madinah, karena saya juga nggak pandai naik mobil. Naik mobil, harusnya maju, saya malah mundur ya. Salah pasang gigi. Saya mundur nabrak mobil orang. Truk. Orang tersebut nggak ada di mobilnya. Subhanallah. Saya tungguin. Ini terjadi 2 kali. Kalau saya pergi bisa aja, saya tungguin. Akhirnya dia datang, setelah dia datang saya bilang, "Maaf akhi, tadi saya nabrak," dan lepas anunya apa? Platnya lepas karena agak keras. Dia tanya, "Kamu mahasiswa?" "UIM." "Iya." "Oh enggak apa-apa." Maksudnya mahasiswa nggak punya duit. Ini kejadian pernah juga kejadian, saya nabrak juga gitu, kurang canggih naik mobil. Sama, saya mundur nggak lihat-lihat, tahu-tahu nabrak mobil orang, orangnya nggak ada. Saya nungguin. Akhirnya dia datang. "Maaf, ini nanti saya bayar, saya ganti." Kalau kata, nggak apa-apa, tambah lagi nggak apa-apa, kata dia, nggak apa. Yang penting selesai. Tidak ada urusan di akhirat. Coba kalau saya pergi, dia mungkin jengkel urusan di akhirat. Ya akhi, ketika Rasulullah SAW berkata, ada seorang bersumpah untuk mengambil harta orang lain. Kata Rasulullah, siapa yang dimenangkan dalam suatu perkara, maka jangan ambil potongan api neraka. Kata seorang sahabat, "Ya Rasulullah, wa in qadiban min arak." Meskipun hanya satu kayu siwak, saya ambil dari dia. Kata Nabi, "Wa in qadiban min arak." Meskipun kau hanya mengambil satu kayu siwak, kalau dengan cara yang haram, kau akan masuk neraka jahanam. Mengerikan. Gimana kemudian dalam perkara kita ambil tanah orang? Alhamdulillah. Kita ambil harta orang. Siwak berapa harganya? Mungkin 1 real. Cuma 4.000 rupiah, 5.000 rupiah. Itu bisa bikin masuk neraka jahanam. Gimana kalau kita ngambil harta orang? Banyak. Gimana kalau kita kerja kongsi kemudian kita ngambil harta orang? Kita yang berbuat zalim. Maka saya katakan, dalam hidup ini pastikan kita nggak mungkin tanpa masalah. Semua orang pasti punya masalah. Dia masalah sama istrinya, dia masalah sama anaknya, dia masalah sama orang tuanya mungkin dia masalah sama tetangganya, mungkin dia masalah sama temannya, dia masalah sama atasannya, masalah sama bawahannya. Pastikan kalau kamu bermasalah, kamu di jalan yang benar, kamu di posisi yang benar. Jika tidak, repot hari kiamat kelak. Repot. Maka berusaha seorang ketika meninggal dunia tidak berbuat zalim sama seorang pun. Tadi nasihat Ibnu Umar. Ini istata'ta an talqallah. Kalau kau mampu bertemu dengan Allah. Khafifaz zahar. Punggung dalam kondisi ringan, tidak membawa hak orang lain sama sekali. Khamisal batan, tidak makan harta yang haram sama sekali. Pastikan halal. Kafal lisan, tidak menyakiti orang lain dengan lisanmu. Faf'al, maka lakukanlah. Lakukan. Ini dalam kehidupan ini jangan berbuat zalim sama orang lain sama sekali. Mau ngomong tahan dulu.
Mau tulis tahan dulu, mau komentar tahan dulu. Ini nyakiti dia enggak hatinya? Nyakiti nanti kalau saya ditanya hari kiamat, saya bisa jawab enggak? Kalau enggak bisa jawab enggak usah. Tahan diri. Tahan diri. Nah kita ini hidup asal ngomong, asal komentar, asal repot. Orang hobinya komentar, orang hobinya analisa, padahal bukan ahli analisa. Hobinya nuduh sana, nuduh sini, tidak ada data. Nuduh sembarangan tanpa data. Jaga lisan. Jaga lisan. Dan ini semua saya ingatkan kepada kita semua, baik ikhwan maupun akhwat. Ibu-ibu sekalian, pastikan semua hak orang lain sudah ditunaikan. Hak suami pastikan, hak anak-anak dipastikan sudah ditunaikan. Anak-anak butuh perhatian dari ibunya. Perlu diayomi oleh ibunya, perlu diajak murojaah Al-Quran sama ibunya. Jangan ibunya main HP melulu, anaknya kacau balau. Ya. Dia tidak menunaikan hak anaknya. Anak punya hak untuk dididik. Ibunya sibuk sendiri, anak tidak diperhatikan. Suami punya hak untuk dilayani. Jangan suaminya sudah kepingin ini, kepingin itu, istrinya cuek-cuek aja. Suaminya sudah peras-peras guling, istrinya tidak mengerti. Ingat, ada hak suami harus ditunaikan. Ya. Karena sebagian wanita pura-pura tidak tahu kalau punya apa? Kewajiban sama suami. Intinya berusaha meninggal dunia, tidak memegang atau menanggung hak orang lain. Jangan sampai. Sama pembantu, kalau punya pembantu, tugasnya sesuai enggak? Jangan dibebani dengan beban yang lebih berat. Kalau dibebani dengan berat, kasih tambahan atau ikut bantu dia. Jangan suruh sana, suruh sini, melebihi kewajibannya. Kita zalim. Mungkin dia tidak bisa ngomong, dia diam aja, tapi kita telah berbuat zalim sama dia, memerintahkan dia lebih daripada kewajaran. Ya. Kalau jual beli barang, para pedagang, kalau sudah orang kirim barang, bayar, jangan ditunda-tunda pembayarannya, kecuali ada perjanjian. Waktu pembayarannya sebulan setelah penerimaan barang. Kalau ada perjanjian nggak ada masalah. Tapi kalau tidak ada perjanjian, segera bayar. Jangan tunda-tunda. Ingat Nabi bersabda, matalul ghani zulmun. Orang yang mampu bayar hutang, dia tunda-tunda, maka dia terjerumus dalam kezaliman. Semakin banyak, semakin lama dia tunda, padahal dia mampu bayar, maka argometer kezalimannya, dosanya berjalan terus. Ini penyakit orang-orang. Kalau dia punya utang sama orang, tidak segera bayar. Pingin beli lagi, utang nggak dibayar-bayar, padahal dia mampu. Lain halnya kalau kamu tidak mampu, uzur. Ini kamu mampu. Sudah waktunya jatuh tempo bayar hutang, tidak bayar-bayar. Barang sudah datang, supplier sudah kirim barang, tidak bayar-bayar. Dia butuh cash flow-nya. Kita tidak bayar-bayar, kasihan dia. Tidak ada halangan, tidak mau bayar. Kapan kita tunda-tunda berarti ada hak orang lain kita tahan. Hak orang lain kita tahan. Sampai para ulama bahas tentang masalah zakat. Zakat saja, uang zakat kan hak orang, hak mustahiqin. Ya. Orang-orang berhak menerima zakat. Jangan kita tahan-tahan, segera bayar, itu uang orang. Kalau kita tunda kita berdosa. Kecuali ada maslahat besar, adapun kita nanti aja, zakat nanti aja. Nanti enggak boleh. Kalau tiba waktu bayar zakat sekarang, bayar sekarang. Bahkan boleh kita bayar sebelum haul. Tapi sudah datang haul, waktunya bayar zakat, kita tunda-tunda, nanti, tanpa ada maslahat yang jelas. Kalau ada uzur, ya, ada uzur. Nggak ketemu orang miskin, ya. Mau kasih siapa? Nggak apa-apa ditunda. Tapi mana nggak ada orang miskin? Orang miskin banyak atau tidak? Banyak. Kapan kita tunda, semakin tunda, argo dosa jalan terus. Kenapa? Ada hak orang lain yang kita tahan. Intinya jangan pegang hak orang lain deh. Jangan pegang hak orang lain. Waspada, berusaha meninggal tidak memegang hak orang lain. Saya termasuk orang yang paling berat kalau ada yang titipin duit untuk bagi-bagi, saya juga bingung. Saat ini tolong, kasih orang lain ya, jangan saya. Karena saya takut terlambat, takut salah kasih orang. Ada amanah, saya harus bagi misalnya duit untuk orang miskin kayak untuk ini amanah. Kadang-kadang saya takut juga, takut saya salah kasih, takut saya tunda. Akhirnya nanti hisab pada hari kiamat kelak. Jadi intinya, berusaha meninggal, tidak ada hak orang lain yang kita pegang. Jangan kita zalimi seorang pun.
Karena terkadang musuh kita pada hari kiamat bukan orang jauh, orang dekat. Istri kita sendiri, suami kita sendiri, anak kita sendiri, ibu kita, ayah kita, tetangga kita, yang menuntut pada kerabat kita, yang menuntut kita pada hari kiamat kelak. Baik, berikutnya dalam kehidupan ini, agar kita tidak menyesal pada hari kiamat kelak, atau berkurang penyesalan kita pada hari kiamat kelak, berusaha melakukan segala kegiatan karena Allah. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, la ajra illa an hisbah. Hadis disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kata Nabi SAW, la ajra illa an hisbah. Tidak ada pahala kecuali kalau diniatkan karena Allah. Kecuali kalau dengan ihtisab. Oleh karenanya, agar hidup kita ini berkah, segala kegiatan kita akhirat termasuk juga duniawi. Akhirat jelas, kita sholat karena Allah, puasa karena Allah, haji karena Allah, tidak boleh riya, umrah karena Allah, tidak boleh riya. Ya. Dan jangan lupa, ada amal-amal duniawi yang bisa kita lakukan. Kalau kita ingin dapat pahala, syaratnya harus berniat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, ya, dalam hadis maknanya, ar-rajul idza anfaqa ala ahlihi nafaqatan wa huwa yahtasibuha, ya. Seorang lelaki jika dia berinfak kepada istrinya, anak istrinya, wa huwa yahtasibuha, dan dia ihtisab, mencari pahala dari infak yang dia keluarkan, kanat lahu sadaqah, maka itu adalah sedekah baginya. Di sini Rasulullah SAW mensyaratkan agar seluruh pengeluaran kita untuk anak istri kita menjadi pahala, harus niat karena Allah. Wa huwa yahtasibuha. Dia harus niatkan karena Allah. Ini semana dengan hadis yang lain kata Rasulullah SAW, lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah illa ujirta 'alaiha hatta luqmatal lati taj'aluha fi imra'atik. Hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi SAW, tidaklah kau mengeluarkan infak apapun, tabtaghi biha wajh Allah, benar-benar engkau mencari wajah Allah. Bahkan sebagian ulama mengatakan makna bughyah yaitu al-quwwatu fil qasd, yaitu benar-benar mencari pahala. Ketika kau menginfak apapun, tabtaghi biha wajah Allah, itu kau mengharap wajah Allah. Kau berharap dengan amal ini kau bisa melihat wajah Allah pada hari kiamat kala, itu kau ikhlas. Illa ujirta 'alaiha, kecuali kau pasti dapat pahala sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu. Kita kalau nyuapin istri, niat karena Allah dapat pahala. Ya. Bahkan nyuapin istri, bahkan sebenarnya menyebutkan namanya menyuap istri itu benar-benar lagi mesra. Ya. Karena tidak mungkin suami nyuapin istri kecuali lagi mesra. Antum kapan terakhir nyuapin istri? Waktu masih bulan madu kan? Sekarang sudah bulan bawang, tidak ada lagi suap istri. Artinya tidaklah seorang lelaki nyuapin istri kecuali lagi sayang sama istrinya. Itu pun kemesraan tersebut, kalau kau niatkan karena Allah, dapat pahala. Jika tidak ada niat karena Allah, enggak ada pahalanya. Nah, hadis ini kelihatannya sepele, tapi dia akan merubah kehidupan kita luar biasa. Sehingga apapun yang kita lakukan, perkara duniawi, saya tidak bicara perkara akhirat. Kalau perkara akhirat jelas, ketika kita mau sholat, biasanya kita menghadirkan karena Allah. Tapi perkara duniawi yang terkadang kita sepelekan, bercanda sama istri, ngajak istri jalan-jalan, ngobrol sama anak, ketemu dengan teman, kita ngobrol ketawa ketiwi, menyenangkan hatinya, sapa tetangga. Ini semua kalau nggak ada karena Allah, nggak ada pahalanya. Rugi atau tidak? Rugi. Sementara kehidupan kita dalam dunia ini, kebanyakannya interaksi dengan sesama. Interaksi kita dengan Allah sedikit. Sholat paling berapa menit. Baca Quran 1 lembar, 2 lembar udah ngantuk. Ikut pengajian sambil ngantuk. Interaksi kita dalam ibadah sedikit. Kebanyakan interaksi kita adalah duniawi. Terhadap istri, terhadap anak, tetangga, supir, pembantu, bos, anak buah. Kalau kita niatkan karena Allah, maka semuanya berpahala. Jika tidak, maka tidak ada pahalanya. Taib. Ustadz, ada seorang mengeluarkan infak tiap hari untuk urusan rumah tangga. Besar, bayar listrik sekian ratus ribu, ada yang sekian juta. Ya. SPP anak-anak tiap bulan, sekian. Banyak nggak itu? Banyak ya akhi. Saya aja bayar SPP anak-anak, kali aja banyak.
Anak-anak sebagian ada yang SPP 1,8 juta per bulan. Kalau 3 sudah berapa? Banyak. Listrik, kalau ada rumah berapa bayar. Kalau kita tidak niatkan karena Allah, hanya sekedar ini adalah konsekuensi kehidupan sebagai seorang kepala rumah tangga, maka rugi kita. Tapi kalau kita niatkan sehingga kita ketika transfer biaya sekolah anak-anak, karena Allah kita lega, dapat pahala. Ada kebutuhan keluarga, kita keluarkan. Karena Allah kita dapat pahala. Jika tidak kita niatkan karena Allah, apakah dapat pahala atau tidak? Ini khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama berkata, jika seorang melakukan kegiatan duniawi, infak sama anak istri, tidak diniatkan karena Allah, tapi hanya sekedar rutinitas harian, maka tidak ada pahalanya sama sekali. Dalilnya karena Nabi mempersyaratkan, la ajra illa an hisbah. Tidak ada pahala kecuali kalau diniatkan karena Allah. Dan hadis-hadis seperti ini banyak. Pendapat kedua agak ringan. Mereka mengatakan tetap ada pahalanya. Kembali kepada hukum asal, seorang kepala rumah tangga tahu dia melaksanakan kewajiban sama istrinya. Sehingga di antara kewajibannya dia menafkahi. Namun tentu pahalanya tidak sama dengan pahala orang yang menghadirkan dalam niatnya. Ya. Tapi saya bilang sayang, ya. Karena ada pendapat lain mengatakan tidak ada pahalanya. Supaya kita hati-hati agar kita dapat pahala, maka setiap kita melakukan kegiatan niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi, kegiatan duniawi. Maka mulai saat ini hadirkan Allah bersama dalam hati kita. Antum ngobrol sama orang, niat karena Allah. Mengunjungi kerabat, niat karena Allah. Salam sama tetangga, assalamualaikum, gimana kabarnya? Dalam hati karena Allah. Ini Allah suruh saya berbuat baik sama tetangga. Ya. Ketemu atasan kita hormat karena menjalankan kewajiban sebagai anak buah. Allah yang suruh saya seperti itu. Sehingga setiap gerak-gerik kita seluruhnya berpahala. Dan dengan demikian inilah kita bisa melaksanakan firman Allah, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Seharusnya qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku semuanya karena Allah. Maka seluruh hidupku, seluruh aktivitasku karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hadirkan Allah selalu, maka biasanya aplikasi kehidupan kita pasti terbaik. Contoh seorang dokter ketika dia ngobati orang, ketika dia bilang karena Allah, maka dia akan layani pasien dengan baik. Karena dia ada di balik ini cari pahala. Maka dia akan beri resep yang terbaik. Jangan cari obat yang mahal-mahal aja. Dia akan kasih resep yang terbaik. Dia akan main dengan baik. Mungkin orang ini menjengkelkan tapi dia lain dengan baik. Kenapa? Karena Allah. Berpengaruh. Seorang suami ketika dia beraktivitas dengan istrinya, karena Allah, dia akan sabar dengan istrinya. Kenapa? Karena Allah. Allah suruh saya untuk berbuat baik sama istri. Pengaruhnya luar biasa. Ketika dia beraktivitas dengan pembantunya, dia tahu pembantu ini saya bermuamalah dengan dia karena Allah. Perintah saya ada batasannya, tidak berlebih-lebihan. Kapan saya kasih gaji, kapan saya panggil, saya tidak merendahkan dia. Dia juga muslim atau muslimah, sama seperti saya. Belum tentu saya lebih baik daripada dia. Karena Allah beda, aplikasinya beda. Aplikasinya beda. Seorang guru ketika ngajar muridnya, dia tahu dia dapat gaji dari sekolah atau dari negara, tapi dia tahu karena Allah, maka beda ketika dia mengajar. Ada keikhlasan, ada ketulusan. Ini semua berpahala. Maka jangan kita buang umur kita melakukan suatu begitu saja, hanya rutinitas, tanpa menghadirkan Allah dalam hati kita. Ingat kata Nabi SAW, la ajra illa an hisbah. Tidak ada pahala kecuali jika disertai niat karena Allah Subhanahu wa taala, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai jam berapa? Hah? 1 jam lagi? Lama sampai. Macam kuat saja dengar-dengar. Kemarin saya sama istri di mana? Di Lombok. Kita ke pantai. Itu ada orang
non lah orang-orang bule ya. Buka-buka aurat. Baru sapu istri bilang, macam cantik saja. Saya baru ingat lagi bahasa Sorong, saya sudah lupa. Macam cantik saja. Kalau orang Jakarta mungkin nggak apa maksudnya macam cantik. Tapi kalau orang Sorong paham. Baik, kita lanjutkan. Ini kuat sampai jam 12 nih. Macam kuat saja. Baik. Di antara yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan ini, kita mengamalkan satu ayat dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'raf, ayat 199, surat ke-7, surat Al-A'raf, ayat 199. Ini perlu dalam muamalah kita ya. Bahkan kata sebagian ulama, seperti kata Syekh Sa'di dan juga ulama-ulama yang lain, ya, hadhil ayatu jami'atun li husnil khuluq ma'an nas. Ini ayat yang paling komprehensif terkait dengan akhlak terhadap orang lain. Kalau ditanya ayat apa yang paling mendalam tentang akhlak kepada orang lain, ayat ini. Bagaimana kita bermuamalah dengan orang lain. Ini ayat. Dalam surat Al-A'raf ayat 99 kata Allah Subhanahu wa taala, "Khudzil afwa." Maafkanlah. Wa'mur bil urfi, perintahlah kepada yang ma'ruf. Wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang jahil. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Maafkanlah, serulah kepada kebaikan, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Ini ayat disebut oleh para salaf adalah ayat yang paling kompleks dalam masalah akhlak kepada orang lain. Saya bacakan ya, maksud ayat ini. Perkataan Syekh Sa'di dalam tafsirnya. Bisa juga baca dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Baghawi yang ringan dalam tafsir Sa'di. Beliau berkata, "Hadhil ayah jami'atun li husnil khuluqi ma'an nasi wa ma yanbaghi fi muamalatihim." Ini adalah ayat yang kompleks dalam masalah akhlak mulia. Mengumpulkan seluruh akhlak mulia ya terhadap orang lain. Dan bagaimana cara muamalah yang seharusnya kita bersikap terhadap orang lain. Kemudian beliau menjelaskan, "Falladhi yanbaghi an yu'amala bihin nasu an ya'khudhal afwa." Maka muamalah yang seharusnya dilakukan oleh seorang bersikap terhadap orang lain, bersikap memaafkan. Apa maksudnya maafkan? Bukan maafkan kesalahan dia, bukan. Ma samahat bihi anfusuhum wa masahul alaihi minal a'lami wal akhlaq, minal amali wal akhlaq. Fala yukallifuhum ma la tasmahu bihi taba'i'uhum. Bal yashkuru min kulli ahadin ma qabalahu bihi min qawlin wa fi'lin jamilin aw ma huwa duna dhalik. Wa yatajawazu an taqsirihim wa yaghuddu tarafahu an naqsihim wa la yatakabbaru ala saghir li saghrihi wa la naqisil aqli li naqsihi wa la al-faqir li faqrihi. Saya terjemahkan. Maknanya adalah seorang hendaknya memaafkan atau menerima. Al-afu tu khudil afu, maksudnya menerima. Menerima sikap orang lain terhadap dia, kebaikan yang bisa dia lakukan. Maksudnya begini, kalau kita punya teman kita ternyata dia baiknya segitu-segitu. Dia orang kaya misalnya. Kita lihat rumah dia mentereng besar. Mobilnya harganya miliar. Ternyata kalau ngajak kita makan cuma makan bakso 10.000 misalnya. Jangan kita paksa lebih dari sudah. Dia mempunyai cuma kasih traktir kita bakso 20.000. Kita jangan menuntut lebih daripada itu. Ya sudahlah. Dengan itu kita tenang. Hudhil afwa. Yang nyaman bagi dia adalah mentraktir kita bakso 20.000. Jangan kita bilang kau itu mobil mewah. Jangan. Sudah biarin aja. Yang dia suka sebenarnya sudah. Jangan berharap lebih dari dia sudah baik. Syukuri. Dia sudah mentraktir daripada dia nggak kenal kita, nggak traktir kita. Jangan berharap lebih daripada itu. Dalam hidup ini tidak semua sesuai dengan keinginan kita. Jangan kita bilang harusnya kau teman harusnya begini, harusnya kau begini. Ini contoh sederhana. Contoh kita punya kakak dan punya adik misalnya. Kita bilang kakak harusnya begini. Kenapa kakak? Udah biarin aja. Kakak kita baiknya cuma segitu, ya sudah kita maafkan. Kita punya namanya adik harusnya begini. Ternyata dia tidak seperti itu.
Maka kita jangan terlalu berharap, ya udahlah. Yang dia bisa baik kepada kita sekedarnya kita terima, sisanya kita maafkan. Ini buat kita nyaman dan kita melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita punya tetangga, ternyata dia jarang sapa kita, jangan kita balas, dia tidak saya, kita sapa. Dia tidak, ya udahlah biarin aja. Jangan kemudian kita kenapa begini, kenapa begitu, kenapa. Hidup itu jangan seperti itu. Yang manusia bisa bikin sama kita segitu, ya terima aja. Yang tidak mereka lakukan, jangan dipaksa. Yang mereka salah, maafkan. Dengan begitu, engkau telah memiliki akhlak yang terbaik. Mengamalkan ayat ini. Ini ayat paling kompleks dalam berakhlak. Kalau nggak gitu, hidup susah. Harusnya ipar tuh begini. Masa ipar nggak? Harusnya kakak tuh begini. Harusnya adik tuh begini. Harusnya ponakan begini. Harusnya tetangga begini. Harusnya. Menderita sendiri. Menggantungkan kebahagiaan sama orang lain. Jangan. Udah, yang dia lakukan. Kalau kau mau nasihati baik-baik. Tapi tidak usah dendam, tidak usah jengkel. Biar sudah. Manusia melakukan begitu, terima. Nerima apa yang bisa kebaikan dia lakukan. Dia hanya bisa segitu, ya sudah. Jangan paksa. Jangan paksa. Ini maksudnya khuzil afwa. Maka jangan bebani mereka dengan yang tidak pas dengan tabiat mereka. Bal yashkuru min kulli ahadin. Maka tetapi harusnya hendaknya dia berterima kasih kepada siapapun yang melakukan kebaikan kepada dia. Ya. Perkataan baik ya sudah, bisanya segitu ya sudah, syukran, jazakallah khair. Meskipun di bawah daripada itu, harusnya dia mampu, tapi dia melakukan yang di bawah, tidak apa-apa. Kita bilang syukran, jazakallah khair. Wa yatajawazu an taqsirihim, dan memaafkan kekurangan mereka. Wa yaghuddu tarfahu an naqsihim. Kalau mereka punya kekurangan, tutup mata, jangan dilihat-lihat kekurangannya. Udah manusia begitu, tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Dengan begitu hidup kita nyaman. Karena kita tidak menggantungkan kebahagiaan kita kepada orang lain. Dan kita tidak terlalu banyak menuntut terhadap orang lain. Yang bisa mereka lakukan kita terima, yang tidak bisa mereka lakukan kita maafkan. Wala yatakabbaru 'ala shaghir, jangan merasa sombong kepada orang yang kecil. Lisigori, karena dia masih muda, masih kecil, kita jangan sombong. Wala naqisil aqli naqsihi, jangan sombong terhadap orang yang akalnya kurang. Justru kita kasihani, justru kita berbuat baik kepada dia. Yang kita bilang dasar bodoh, dasar otak nggak nyambung, dasar jangan. Walal fakir li fakrihi, jangan rendahkan orang miskin karena kemiskinannya. Bal yu'amilul jami' bilutfi, tetapi dia mensikapi semua orang dengan cara yang lembut. Wal muqabala bima taqtadihil hal, dan membalas mereka dengan yang sesuai, yang kondisi yang menuntut bagaimana balasnya dengan cara yang baik. Wa tansharu lahu suduruhum, dengan sikap yang buat hati mereka nyaman. Ya. Jangan dia buruk kita balas keburukan, tidak usah. Sikapnya senyum aja, oke, enggak apa-apa. Enggak bisa ya enggak apa-apa. Jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Kemudian kata Allah, wa'mur bil urfi, seru kepada kebaikan. Tidak ada salahnya kalau dia punya kekurangan kita nasihati. Cara yang baik, bukan karena dendam. Cara yang baik, gimana kalau kamu begini, gimana kalau kamu begini. Namanya kita menyuruh kepada kebaikan. Mengajak orang lain untuk berbakti sama orang tua, untuk memaafkan, untuk mendamaikan, dan yang lain kebaikan-kebaikan yang banyak. Kemudian yang terakhir, wa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang bodoh. Orang bodoh banyak, tidak tahu bersikap yang baik dengan kita, komentar berlebihan, menilai yang tidak benar terhadap kita. Jangan digubrisin, jangan ditanggapin. Kalau kita ikuti menanggapi semua komentar orang bodoh, kita akan ikut bodoh. Kalau setiap orang gila kita komentari, maka kita yang jadi orang gila. Orang akan mengatakan orang gila kok dikomentari. Ya sudah, namanya orang bodoh, wa'arid, berpalinglah. Kalau ada orang tidak bisa kita nasihati, maka ketahuilah dia dalam golongan orang bodoh, maka berpalinglah. Jangan ditanggapi, jangan digubrisi, jangan ditantangi terus. Ya udah. Ya orang jahil, Allah suruh kita berpaling. Agar kenapa? Kamu tidak capek. Agar kamu tidak capek. Ini salah satu akhlak yang mulia dalam menjalani kehidupan ini. Ya. Jangan berharap sama orang melebihi yang dia mampu.
Dia berbuat kepada kita segitu, ya terima aja. Lebih daripada itu ya sudah. Jangan kita bilang seharusnya kamu begini, kamu namanya kawan-kawan apa kayak kamu kayak gini. Janganlah, nggak usah. Dia mampunya cuma traktir bakso 20.000 ya sudah. Jangan kamu bilang pizza. 100.000. Ya ada pisang goreng 5.000. Oleh karenanya dengan begitu kita nyaman. Karena banyak orang di sekitar kita tidak ada yang sempurna, kita pun tidak sempurna. Kerabat kita tidak sempurna, kakak kita tidak sempurna, adik kita tidak sempurna, kita pun tidak sempurna, istri kita tidak sempurna, anak kita tidak sempurna. Yang dia mampu, alhamdulillah. Yang lainnya kita maafkan. Kalau mau nasihatin, nasihat cara yang baik. Dengan demikian kita akan hidup nyaman dan tidak bergantung kebahagiaan kita. Kebahagiaan kita tidak tergantung dengan orang sekitar kita. Masih Ustaz? Hah? Sudah? Ada tanya jawab tidak? Ada ya. Baik. Satu lagi, mungkin terakhir, kan? Di antara kaidah dalam kehidupan ini, dalam menjalani kehidupan kita, ini yang keberapa ini? Keenam. Hendaknya kita bertawakal kepada Allah dalam segala urusan. Dan di antara doa Nabi SAW, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, faslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum, Al-Qayyum maksudnya yang maha tegak dan menegakkan yang lainnya. Allah maha tegak, tidak butuh kepada yang lainnya, dan dialah yang menegakkan yang lainnya. Langit dan bumi tegak karena Allah, manusia bisa tegak karena Allah. Maka disebut Al-Qayyum, yang maha tegak dan menegakkan yang lain, yang mengurusi yang lainnya. Ya. Birahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku mohon pertolongan. Yaitu sayangilah aku adalah hambamu. Engkau adalah Tuhanku, engkau yang menciptakan aku. Engkau lebih sayang kepadaku daripada ibuku terhadap diriku. Kenapa? Karena aku adalah hasil ciptaan engkau ya Allah. Maka dengan rahmatmu, dengan kasih sayangmu aku mohon pertolongan. Pertolongan untuk apa? Fa'aslih li sya'ni kullah. Perbaikilah segala urusanku. Urusanku banyak ya Allah. Cari rezeki urusan, ngurus istri urusan, ngurus anak urusan, berbakti sama orang tua urusan. Banyak urusan. Urusan ibadahku. Perbaiki segala urusanku tanpa terkecuali. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan kau biarkan diriku bersandar kepada diriku sendiri meskipun hanya sekejap mata. Suatu kehinaan jika Allah meninggalkan seseorang. Ketika dia mulai bersandar pada dirinya, Allah akan tinggalkan dia. Maka jangan sekali-sekali seorang bersandar kepada dirinya, bersandar kepada kemampuannya, bersandar kepada kecerdasannya, bersandar karena kesehatan tubuhnya, bersandar karena kepengalamannya, bersandar karena jabatannya. Jangan. Kalau kita bersandar pada diri kita, kita telah bersandar kepada zat yang sangat lemah. Kita tahu kita sangat lemah. Kita ini lemah sekali. Belum apa udah marah, belum apa udah nangis. Datang nyamuk cium, kena malaria. Lemah sekali. Datang virus corona mati. Lemah sekali manusia. Lemah sekali. Lemah. Jantung kita butuh berdetak. Kalau hentikan, kita langsung mati. Kita ini lemah. Siapa yang bersandar kepada dirinya, dia telah bersandar kepada zat yang sangat lemah. Wawasan kita sangat sedikit. Ya. Cakupan kita mikro. Kita nggak tahu masa depan, kita nggak tahu masa lalu, kita nggak tahu hal yang sisi yang kita lihat cuma sedikit. Maka data kita untuk menganalisa sangat sedikit. Maka kalau kita bersandar pada diri kita, kita telah bersandar kepada zat yang sangat lemah. Kita tahu diri kita lemah, kita tahu. Kita lemah. Di hadapan istri kita nggak bisa berkutik. Di hadapan anak-anak terkadang kita luluh, kita lemah sekali. Di hadapan bos kita nggak bisa apa-apa. Siap. Nggak bisa apa-apa. Lemah. Udah kedinginan, mau badan kekar kedinginan. Nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa. Badan besar ke Madinah, 2 derajat kedinginan, baru kedinginan. Lemah, nggak kuat. Lemah, manusia lemah.
Maka jangan bersandar pada zatmu yang lemah ini, bersandar kepada Allah. Maka doanya kita berkata, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Kepada Engkau lah aku bertawakal ya Allah. Jangan serahkan diriku kepada diriku meskipun hanya sekejap mata. Nah, doa ini mengkonsekuensikan yang kita baca pagi hari, petang hari. Konsekuensikan kita dalam segala kegiatan serahkan kepada Allah. Makanya kalau kita keluar rumah kita bilang bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Maka berusaha kita menghafal doa-doa. Kita mau kemana doanya baca. Karena kalau dengan berdoa berarti kita bersandar kepada Allah. Bersandar kepada Allah. Subhanallah. Sebagian ulama menyebutkan orang yang bertawakal kepada Allah, mereka ini orang yang berada di puncak keimanan tertinggi. Makanya ketika Nabi SAW menyebutkan orang-orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab, tidak dihisab langsung nyelonong masuk surga. Siapa mereka? Adalah orang yang bertawakal. Ketika Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, wa ma'ahum sab'una alfan yadkhulunal jannata bighairi hisabin wala azab. Dan di antara umatku ada 70.000 orang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Sungguh suatu kenikmatan luar biasa. Tidak diazab, tidak dihisab, langsung nyelonong masuk surga. Sementara dihisab sangat berat. Urusan kita banyak, mau dihisab berat. Urusan harta, urusan hisab mata, hisab telinga, hisab lisan, hisab tulisan, banyak sekali. Hisab terkait istri, terkait anak, terkait kerjaan, banyak sekali. Tiba-tiba ada orang ini masuk surga tanpa hisab. Orang sedang ngantri dihisab, dia nyelonong masuk surga. Siapa orang-orang ini yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab? Rasulullah jelaskan. Humul ladzina la yastarqun. Orang-orang yang tidak pernah minta untuk diruqyah. Dia ruqyah diri sendiri atau dia sabar. Dia bertawakal kepada Allah. Wala yaktawun, dan dia tidak pernah berobat dengan besi yang dipanaskan. Wala yatatayyarun, dan tidak pernah mengkait-kaitkan nasib sial dengan angka tertentu, dengan hewan tertentu. Tidak pernah bilang pamali-pamali, enggak. Di akhir kata Nabi, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Inilah yang menyebabkan mereka masuk surga tanpa hisab, karena mereka senantiasa bertawakal. Sebagian ulama mengatakan, kenapa seorang yang bertawakal tidak dihisab? Karena dalam segala kegiatannya dia serahkan kepada Allah. Dia serahkan kepada Allah. Dia serahkan kepada Allah. Dalam segala kegiatannya dia serahkan kepada Allah. Ketika dia serahkan kepada Allah berarti Allah yang handle itu semua. Kalau Allah yang handle itu, Allah yang tangani itu semua, berarti Allah yang bertanggung jawab. Kalau Allah yang bertanggung jawab, ngapain Allah menghisap dirinya sendiri? Paham? Kalau kita sudah serahkan sama Allah, maka kita tidak perlu dihisap. Karena yang menjalankan siapa? Allah. Saya sudah berdoa, berusaha bertawakal sama Allah. Allah tidak menghisap kita lagi. Kenapa? Karena Allah yang sudah handle permasalahannya. Maka tidak mungkin Allah menghisap dirinya sendiri. Ini di antara rahasia kenapa orang yang bertawakal tidak dihisap. Nah, ini butuh kekuatan hati ketika menjalankan suatu pekerjaan, kegiatan, atau menghadapi permasalahan, benar-benar bertawakal, serahkan kepada Allah. Jadi masalah sering kita lupa akan hal ini. Seringnya kita bertawakal kepada sebab, bukan kepada Allah yang menentukan akibat. Dalam perkataan sehari-hari, terkadang kita bilang, kalau bukan karena dokter itu mungkin saya sudah sakit. Kalau bukan karena petugas ini mungkin saya sudah celaka. Itu memang gitu. Kadang kita puji, kalau bukan karena saya belajar terus mungkin saya sudah gagal. Kita terkadang bersandar kepada orang, terkadang bersandar diri sendiri. Kalau saya tidak pintar mungkin saya sudah dibodoh-bodohin. Banyak orang pintar dibodoh-bodohin. Bukan, tapi semuanya karena siapa? Karena Allah. Ungkapan kita sehari-hari menunjukkan kita kurang bertawakal. Nah, ini perlu kita introspeksi diri lagi. Dalam segala hal bertawakal kepada Allah. Kata Allah, fa'buduhu wa tawakkal alaih. Beribadalah kepada Allah dan bertawakal kepada Allah. Tawakal dalam segala hal. Mencari rezeki bertawakal, berdakwah bertawakal, naik haji tawakal, umrah tawakal, baca Quran tawakal, sebelum tidur tawakal. Makanya lihat doa Nabi sebelum tidur, tawakal. Subhanallah, subhanakallahumma rabbi bika wada'tu jambi wa bika arfa'u. Ya Allah, karena Engkau aku bisa meletakkan lambungku,
dan karena engkau aku bisa mengangkat apa? Lambungku. Dalam doa yang lain kata Nabi SAW, ya, aslamtu ilaika nafsi. Kemudian kata, walja'tu ilaika dhahri, wa fawattu ilaika amri. Ya Allah, aku serahkan segala urusanku kepadamu sebelum tidur. Subhanallah, tawakal dalam segala hal. Bahkan ketika tidur, seorang hendaknya bertawakal kepada Allah. Kalau seorang sudah bertawakal kepada Allah, wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Terkadang kita berat menghadapi permasalahan. Problemnya satu, kita kurang bertawakal. Masih mengandalkan diri kita, masih mengandalkan tetangga kita, masih mengandalkan saudara kita, masih mengandalkan teman pejabat kita, masih mengandalkan kecerdasan kita, masih mengandalkan pengalaman kita. Akhirnya solusi tidak datang-datang. Kenapa? Tawakalnya kurang. Tawakalnya kurang. Tapi ini saja mungkin yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini.